Ada ungkapan ulama yang sering kita dengar, kullu syai'in yata'allaku bil Qur'ani fahuwa musyarrafun fahuwa mu'azzam. Apapun, ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak yang di depan, apapun di dunia ini yang terkoneksi, terhubung dengan Quran, dia akan menjadi mulia. Saya ulangi, apapun di dunia ini yang terkoneksi, terhubung dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Mari kita jabarkan kaedah ungkapan para ulama tersebut. Sesuatu di dunia ini yang terkoneksi, Bu, terhubung dengan Quran, dia menjadi mulia. Rumah kita dibaca dalam rumah itu Quran, mulia enggak? Insya Allah rumah kita mulia. Karena apa? Kita bacakan firman-firman Allah. Ramadan begini, 1 bulan penuh ini, bulan dari 12 bulan paling mulia Ramadan. Kenapa? Di dalam Ramadan nuzila fihil Quran. Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu dari sekian seluruh nabi dan rasul. Mengapa? Diberikan wahyu Quran. Malaikat Jibril menjadi panglimanya semua malaikat, angels. Kenapa dia menjadi panglima mereka? Membawa wahyu Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat yang gugur di tahun ketiga Hijriah pada pertempuran Uhud, ketika Rasulullah SAW memasukkan ke liang lahat, pertama kali yang ditanya, siapa? Aina hum aksaru hifzan minal Quran? Siapa di antara mereka yang lebih banyak memorizing, simpanan dalam ingatan atau hafalan Qurannya? Dialah yang pertama kali dimasukkan ke liang lahat. Ini membuktikan jamaah sekalian, Al-Quran itu tidak main-main. Karenanya menjadi pelajaran bagi kita semua pada malam hari ini, ya, pumpung masih malam ke-16 daripada bulan suci Ramadan. Marilah kita lebih dekatkan lagi kita dengan Quran. Anak-anak kita, ya, Quran kita hadirkan dalam rumah kita. Quran kita hadirkan, kalau bapak sebagai pengusaha, owner perusahaan, hadirkan dalam kantor bapak. Ajarkan para karyawannya untuk belajar Quran. Mulia insyaallah kantor bapak dan dimudahkan Allah. Saya ada satu jamaah sejak kuliah di Bilangan Duren 3 Jakarta Selatan, sebelum Hotel Kaisar. Di sana itu semua pembicaraan kita WhatsApp, semua data-data itu ada di server sana. Semua. Itu sejak saya kuliah dulu 2002 2001 sampai sekarang, itu setiap hari Selasa separuh hari untuk belajar Al-Quran karyawannya. Begitu ini dunia Covid, tak ada mecat karyawan, yang ada nambah, Pak. Dia punya perusahaan IT. Disitulah saya bilang kepada beliau, Pak Haji, inilah keberkahan Quran itu. Bapak sisihkan waktu setengah hari di kantor bapak, tapi bapak tidak lagi peduli hitung-hitung mau rugi atau tidak, tetapi Allah berikan itu keuntungan. Datang kopak kopi, orang butuh internet semua, Pak. Benar? Semua butuh kita online. Oh, itu orang yang masang instalasi itu bertambah. Dahsyat berkahnya Quran itu, Bu. Pak, apapun yang terkoneksi dengan Quran, dia akan menjadi mulia. Sampai kalaupun gunung itu diturunkan Quran di atas gunung itu kata Allah akan pecah dia, saking mulianya itu Quran. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, inna hadzal qaum, ya, sabda Rasul, inna hadzal qaum yarfa'uhu bil Quran. Satu peradaban umat ini akan diangkat derajatnya, dimenangkan dengan Quran, Pak, Bu. Ngapa kita dulu gemilang bisa memimpin peradaban dunia? Quran itu hadir di kantor, Quran itu hadir di masjid, Quran itu hadir di rumah tangga, Quran itu hadir di pribadi para sahabat dulu. Al-Quranu yamshun, mereka adalah contoh-contoh Al-Quran yang berjalan. Hadirkan Quran di rumah kita, hadirkan Quran di dalam jiwa kita, dalam ilmu kita, dalam pekerjaan kita, dalam anak-anak kita, generasi kita. Insya Allah negeri ini nanti akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukankah Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang yang ta'allam, belajar. Jadi nikmati Pak proses belajar Quran. Ustaz, saya sudah uzur, sudah tua begini, gimana bisa saya menghafal Quran? Mungkin ada yang tanya ibu atau bapak. Tetap berusaha. Al-Quran atau hadis tadi mengatakan man ta'allam, yang belajar. Nikmati proses belajar, mungkin dari Iqra atau metode yang lain, pelan-pelan. Wa'allamah, dan orang yang mengajarkan Quran. Jadi bukan hanya gurunya, tapi yang belajar Qurannya. Mulai apa Pak? Tilawatan, membacanya. Dulu kami di kampung di Siantar, metode saya Ustaz Habibi, Ustaz Asep, itu pakai turutan Baghdadiyah. Karena kami ini sudah generasi old juga, 40-an juga Ustaz. Alif da te alif ba wa i lip do pen u a i u. Ibu bapak yang dari kampung tahu itu. Dari Sumatera terutama. Waw da te wa, alif lam sin sabtu da te was, sin da te sa, alif lam mati la, mim do pen mu, wassalamu. Kalau sudah wassalamu ditanya mama, sampai mana tadi ngaji nak? Sampai wassalamu lah. Berarti sudah mau sampai Quran juz ammah, potongkan ayam, kasih nasi kuning. Motivasi juga anak ibu, cucu ibu begitu. Berarti anak saya sudah tinggal ini, kalau sekarang ini apa? Iqra, udah masuk Quran yang ayatnya panjang-panjang. Kasih surprise. Motivasi anak itu. Karena kalau sudah wassalamu dulu, Al-Quran itu, Baghdadiyah itu, alif-alif itu, berarti kita masuk juz ammah. Amma yatasaalun an-naba. Ingat kita. Nah, metode anak-anak sekarang melihat beda dengan dulu. Lebih cepat lagi. Bagi kita sebagai orang tua, Pak, jangan kita berkorban lebih banyak untuk belajar yang lain-lain untuk keluarga kita, anak. Tapi untuk belajar Quran saja kita pelit. Nah, ini tidak cocok ini. Alimu auladakumul Quran, kata ulama. Ajarkan anak-anak kalian sejak kecil ini Quran. Itu peradaban. Fa innal Quran sayu'allimuhu kulla syai'. Nanti kalau dia dewasa besar, Quran akan mengajarkan semua aspek bidang keilmuan. Ibnu Sina, bukankah dia bapak kedokteran, Bu? Datangnya ilmu kedokteran modern itu diinspirasi oleh ini, ilmuwan muslim. Namanya Avicenna dalam bahasa Latin. Umur 10 tahun kurang, itu dalam sirah biografi beliau, udah hafal Quran dia, tapi dokter. Dahsyat itu. Dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan begitu. Jadi sejak kecil, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, belum sampai genap 7 tahun, 6 tahun lebih dikit udah hafal Quran dia. Kadang-kadang kita anak-anak umur 60 tahun, anak-anak tak bisa baca Quran. Nah, ini jangan sampai. Ya Pak, pumpung ada waktu, bersyukurlah pada Allah. Nikmati Bu, Pak, proses belajar. Pumpung ada waktu, kita untuk belajar Quran, belajar. Sebelum kita dibacakan Al-Quran, Allahu Akbar, oleh anak-anak kita. Dahsyat. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Rasul SAW bersabda, aku tak mengatakan, tak bersabda alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf, wa likulli harfin asru hasanat. Allahu Akbar. Aku tak mengatakan alif lam. Kalau bapak ibu tilawah baca Quran, ya, alif lam itu bukan satu huruf kata Rasul, tapi alif satu, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf. Setiap huruf 10 benefit, keuntungan, keberkahan, pahala yang Allah berikan. Bayangkan kalau bapak ibu baca 286 ayat surah Al-Baqarah, tambah lagi surah Al-Imran 200 ayat, Ustaz. Tambah lagi surah An-Nisa 186 ayat. Berapa itu? Allahu Akbar. Al-Fatihah berapa ayat, Pak? 7. Berapa huruf? Tahun depan saya tanya di mimbar ini. Bayangkan itu. Itu Al-Fatihah. Jadi yang pertama tilawatan. Interaksi kita agar dekat, bacalah, Pak. Pumpung ada waktu baca, Pak. Sebelum kita dibacakan Quran, Bu. Anak-anak kita juga suruh. Yang kedua, Pak, setelah tilawatan, coba kita untuk tadabburan. Setelah bisa baca, tadabburi. Tengok, makanya baik dia ada Quran ini, ya, terjemah, tafsirnya, biar tahu kita maknanya.
Yang kedua T, yang kedua ta, yang kedua tadabbur. Ya. Yang ketiga tahfiz, mencoba menghafalkannya. Ngapa Pak Bu? Rahasia. Al-Fatihah ada otomatik di otak memori kita. Karena biasa kita ulangi Al-Fatihah itu. Tak adalah orang Muslim di dunia ini tidak hafal surah Al-Fatihah, tidak ada. Semua hafal kan Pak? Kenapa? Sering kita. Begitulah Quran, kalau sering kita ulang, kita baca, hafal. Mengapa banyak yang hafal surah Yasin? Sering diulangi. Surah Al-Muluk sering. Ar-Rahman sering. Al-Qiyamah sering. Masya Allah. Al-Waqiah sering. Al-Kahfi sering kita baca anak-anak. Maka hafal. Ya. Yang ketiga tahfiz, membacanya. Dan yang keempat Bapak Ibu, kedekatan kita dengan Quran dituntut. Wa tatbiqan, ini yang tak kalah pentingnya. Kita harus menjadi duta-duta isi Quran, mempraktekkan Quran itu. Islam itu damai, Islam itu penuh dengan akhlak yang baik. Islam itu disebarkan dengan kedamaian. Datang ke Indonesia ini dulu, tidak ada kekerasan sedikit pun. Terakhir dari pesan saya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Diberikan kita waktu untuk belajar Quran, mulai membacanya tadi, mentadabburinya, menghafalkannya, dan juga tidak kalah pentingnya mempraktekannya. Takutlah kita, takut apa yang Rasulullah SAW 1400 tahun lebih lalu Rasul pernah mengadu, dan aduan Rasul ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, nanti ada kaumku, umatku, yang menjadikan Quran ini sesuatu yang diacuhkan, diremehkan, berdebu, tak pernah dipegang, tak pernah dibaca. Sampai Ramadan pun tak mau buka Quran. Mahjur, sesuatu yang matruk, ditinggalkan Quran. Jangan sampai itu. Kalaulah kita berharap Al-Quran bisa memberikan syafaat kita, minimal, bahasa kami orang Sumatera, pinomat, jangan lupa kita membaca Al-Quran, kita baca Quran itu. Semakin, kata para ulama, semakin engkau sering berinteraksi membaca Quran, sebanyak itulah keberkahan datang kepadamu dalam hidup. Allahu Akbar. Dan semakin sedikit kau untuk interaksi baca Quran, sedikit jugalah keberkahan yang Allah datangkan. Bukan keberkahan Bu yang di belakang, bukan hanya materi, sehat, bukan berkah. Anak-anak, cucu-cucu bapak ibu soleh solehah, bukan kan berkah. Mungkin ada keluarga lain anaknya 2 kena nakobra semua, nakobra Ustaz Abi, mati semua. Anak kita banyak tapi berkah. Allah, bukankah itu keberkahan? Allah lindungi dari musibah penyakit, bukankah itu keberkahan? Abu Hurairah pernah berkata, terakhir dari kultum saya. Ini kultum ya Pak, bukan kuliah 7 menit, kuliah 70 menit lah. Kalau 7 menit Ustaz Habibi hanya mukaddimah, habis itu. Abu Hurairah berkata, innal baita allati tuqra'u al-Quran la yattasi'u ala ahli. Ya, rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, penghuninya menjadi lega, tenang, tentram. Allah, tak ada api dalam rumah itu. Masa tak ada api, kalau bisa kompor, masuknya panas suasananya. Berantem ini itu, anak susah diatur, istri tak taat suami, suami kesana sini selingkuh. Tak. Apa resepnya? Baca Quran dalam rumah. Abu Hurairah ini Pak, nama aslinya Abdurrahman bin Sohor, orang yang dekat dengan Nabi, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wa tahdurul malaikatu fi. Bu, terakhir, rumah ibu akan didatangkan oleh Allah angel, malaikat. Kalau malaikat datang, berarti berkah rumah itu. Ya. Wa tahjurus syayatin, setan akan lari Pak dari rumah. Maka dalam Islam, malaikat itu simbol kebaikan, keberkahan. Setan simbol keburukan. Nah, dari rumah yang dibaca Quran, kantor yang dibaca Quran, datang malaikat menghampiri, setan akan lari. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innal baita allati tuqra'u fi surat al-Baqarah fa inna syayatina tafirru min.
rumah-rumah yang dibaca di dunia ini Al-Quran, wabil khusus surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah bisa 286 ayat, bisa Bapak Ibu baca Al-Baqarah 1 ayat 1 sampai 5, atau Al-Baqarah terakhir, atau 255 ayat kursi. Pokok baca surah Al-Baqarah, setan lari terbit-bit. Rumah itu tak ada ketempelan orangnya. Tahu ketempelan Pak? Kesurupan. Anaknya menjerit-menjerit. Malaikat datang membawa rahmat, setan akan lari, kata Abu Hurairah. Ya. Wa yaksuru fihi khairuh. Keberkahan, kebaikan akan banyak di rumah bapak itu. Ya. Wa innal Qur'ana allati la tuqra fiha al-buyut, Quran yang tak dibacakan di rumah itu Al-Quran, fa inna ahlahu la dayyiq, la yadhiqu ala ahli. Penghuninya merasa sempit, bau tingkak-tingkak boleh apartemen tu. Tak ada baca Quran, sudah sempit rasanya, kayak berantem. Wa ta'ti fihil syaitan, syaitan akan datang, Pak. Wa tumha fihil barakah, keberkahan dicabut, Bu. Itulah dasarnya Quran itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat apa yang kita dengarkan. Ramadan ini momentum kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Anak-anak kita, cucu kita, semuanya Pak. Jangan sampai berlalu. Ya, ini sudah hari ke-16, malam 16. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dengan Al-Quranul Karim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjutkan solat tarawih dan witir dengan khusyuk dan khidmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan segala macam-macam penyakit. Demikian kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, hatur nuwun, matur sekelangkung. Terima kasih. Nyuwun ngapunten, nyuwun sepurah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا صلاة